Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya 'ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik kualitas maupun kuantitas. Karena hanya dengan ketakwaanlah membawa seorang hamba ke derajat yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan tiada bekal yang paling baik nanti yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan bekal yang terbaik, dan sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Salah satu indikasi bahwasanya kita komitmen dalam ketakwaan adalah kita istiqomah menunaikan semua perintah-perintah Allah dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dan juga kita komitmen meninggalkan semua larangan-larangan Allah, apapun godaan dan apapun cobaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita dihadapkan dengan sebuah fenomena yang luar biasa. Saat ini pula kita mengambil momentum ini sebagai sebuah perenungan, sebuah tazkirah, sebuah ibrah yang tentunya akan mendasari meningkatnya nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita ditimpa sebuah penyakit, sebuah diagnosa yang menimpa diri kita, sebuah tanda-tanda sesuatu yang menimpa diri kita, maka dengan respon begitu cepat kita segera mendiagnosanya. Obat apa yang terbaik buat saya? Penyakit apa yang sedang dialami oleh saya? Kemana saya harus berobat? Obat apa yang pantas yang harus saya minum sehingga cocok untuk mengobati obat saya? Itu zahirnya yang terjadi saat ini. Kegamangan, kemudian kesulitan, ketakutan yang menyelimuti orang saat ini. Tetapi pernahkah kita melakukan sebuah diagnosa terhadap penyakit yang hakikatnya akan membawa kehinaan seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Pernahkah kita mendiagnosa penyakit yang menimpa hati kita? Padahal begitu jelas sering kita alami dan sering kita dapatkan di kehidupan kita. Dan inilah yang hakikatnya yang harus kita takuti, manakala kita tidak bisa lagi mendiagnosa diri kita. Sampai kata Imam Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan di antara tanda orang yang sudah hatinya mati, atau tanda orang yang hatinya berpenyakit, bahkan tidak didasari, tidak disadari, itu sebuah penyakit yang akut yang ada di dalam hatinya. Kata Imam Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, min alamatil mautil qalbi, di antara tanda orang yang hatinya mati, adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat, yaitu pada saat seseorang dia tidak merasa sedih, kemudian dia tidak merasa susah pada saat dia meninggalkan sebuah kewajiban. Pada saat dihadapkan di hadapannya kebaikan, dia tidak tertarik sama sekali.
bahkan tidak ada rasa sedih dalam dirinya karena meninggalkan kebaikan tersebut, meninggalkan syariat tersebut, meninggalkan nilai-nilai kebenaran tersebut. Dan selanjutnya kata Imam Athaillah, yang kedua, wa tarkun nadami ala ma falu min wujudiz zala, yaitu seseorang yang tidak menyesal jika dia telah berbuat dosa atau perbuatan yang melanggar. Dianggap kecillah dosa yang dia lakukan. Kemaksiatan sekecil apapun yang dia lakukan, tak ubahnya bagaikan lalat yang lalar liwat di depan matanya, tidak mengganggu psikisnya sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah jemaah sekalian, tentunya yang harus kita diagnosa yang ada di dalam diri kita, melebihi rasa takut kita saat ini terhadap sebuah penyakit yang saat ini sedang merebak di kalangan kita. Hakikat yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mendiagnosa diri kita manakala kita tidak ada sedikit pun tertarik melakukan kebaikan, padahal kebaikan itu begitu nampak di depan kita. Tandanya ada penyakit di dalam hati kita. Pada saat kita memandang dosa begitu sesuatu yang sangat kecil, menganggap remeh kemaksiatan, maka perhatikan, diagnosalah kita sedang mengalami sebuah penyakit yang berat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah yang maha membolak-balikan hati memberikan hati yang bersih, hati yang sehat kepada diri kita. Kita bisa istiqomah menunaikan semua perintah-perintah Allah. Barakallahu li wa lakum fil ayatil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.